Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama belajar tema 7 kepemimpinan dengan materi PPKN KD 3.1 dan 4.1. Ya, sebelum kita mulai membahas materi kali ini, silakan bagi yang belum berdoa bisa berdoa terlebih dahulu untuk menjeda video Bunda dan berdoa. Silakan siapkan juga peralatan yang diperlukan untuk pembelajaran kali ini. Dan untuk mengawali materi kali ini, langsung saja kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas adalah mengenai pemimpin dan tugasnya. Nilai-nilai dalam sila 1-5, penerapan nilai Pancasila dalam koperasi, sikap pemimpin yang baik, serta memupuk sikap kepemimpinan. Kepemimpinan dan nilai-nilai Pancasila. Pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin dan mempersatukan kelompok dalam sebuah organisasi. Jadi pemimpin memiliki tugas-tugas, mengatur anggotanya, menyatukan seluruh anggota dalam mencapai tujuan bersama, memandu menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam organisasi. Kaitannya dengan Pancasila apa? Pancasila itu sebagai pandangan hidup kehidupan masyarakat dan bangsa. Jadi seorang pemimpin yang baik akan bisa memaknai nilai Pancasila, lalu menerapkannya dalam kepemimpinannya dan akan berhasil dalam memimpin anggotanya. Berikutnya kita akan bahas nilai-nilai dalam sila-sila yang ada di Pancasila. Kita memulai dari sila pertama. Ini sudah kita bahas ya di tema-tema sebelumnya, ini hanya review saja. Nilai-nilai dalam sila pertama, percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Agama dan kepercayaan pada Tuhan adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah, serta tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kemudian kita bahas nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat dan martabat yang sama, sederajat. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Ya, singkatnya mengakui persamaan derajat manusia. Yang ketiga, saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, saling tenggang rasa. Yang kelima, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lainnya. Kemudian nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. Di antara lain, 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan untuk berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai yang ada di dalam sila keempat Pancasila. Di antaranya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah diliputi dengan semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan hasil musyawarah, bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, dalam keputusan yang diambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Berikutnya, nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila. Di antaranya, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil pada sesama,
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan pada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Jadi kalau kita seorang wirausaha itu termasuk menerapkan nilai kelima Pancasila karena kita menolong orang lain agar bisa mandiri. Kemudian berikutnya suka bekerja keras. Berikutnya lagi menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yaitu tadi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama hingga sila kelima Pancasila. Nah, bagaimana nilai-nilai itu bisa diterapkan? Ini Bunda berikan contoh. Di antaranya adalah dengan berkata jujur saat melakukan kesalahan. Ini adalah penerapan nilai Pancasila sila ke-1 ya. Kemudian mempersilahkan teman beribadah, ini juga sila pertama. Tidak mengganggu teman yang berpuasa, sila pertama. Mengadakan penggalangan dana, ini termasuk kegiatan kemanusiaan, jadi sila kedua. Kemudian ada lagi tidak merendahkan derajat bangsa lain, sila kedua. Menjenguk teman yang sakit, sila kedua. Contoh yang lainnya lagi, bangga dengan keragaman budaya bangsa, ini termasuk sila sila ketiga. Mau berteman dengan teman yang berbeda suku, juga sila ketiga. Menerima saran dari teman saat berdiskusi, sila keempat. Kemudian menerima keputusan kalah saat pemilihan ketua, sila keempat. Memuji teman yang berhasil dalam lomba, sila kelima. Rajin menabung dan berhemat, sila kelima. Ya, itu tadi contoh-contohnya ya. Contoh yang lain bisa kalian cari sendiri bagaimana agar bisa menerapkan sila-sila Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, ini di dalam koperasi ada juga penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama kita bahas dari sila pertama. Keanggotaan koperasi secara umum tidak membedakan agama, ya. Jadi tidak dibatasi ya, untuk koperasi yang umum itu tidak dibatasi. Semua agama boleh menjadi anggota koperasi. Dan setiap anggota harus menaati norma agama masing-masing. Ya, untuk penerapan sila keduanya, setiap anggota koperasi berhak mendapatkan perlakuan yang sama, harus saling menghargai hak dan kewajiban dan bertenggang rasa. Tuh. Untuk penerapan sila ketiganya, anggota koperasi menanamkan sikap rela berkorban, cinta tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan antar anggota. Untuk penerapan sila keempatnya, pengambilan keputusan dalam koperasi melalui musyawarah mufakat dalam suatu rapat anggota. Dan penerapan sila kelimanya, koperasi bekerja tidak hanya untuk kepentingan anggotanya saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya. Itu tadi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam koperasi. Kita kembali lagi ke sikap-sikap pemimpin yang baik. Ya, kita akan bahas jujur dalam kepemimpinannya, mampu bertindak tegas untuk menegur anggotanya yang kurang disiplin, tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, tenang dan bijaksana, berkomunikasi dengan baik, mengarahkan anggota pada tujuan bersama, mau menerima kritik dan saran, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila yang kita bahas tadi dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah bisa menjadi teladan yang baik untuk anggotanya. Nah, bagaimana agar sikap kepemimpinan itu bisa ada di dalam diri kita? Kita harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut untuk mengasahnya. Kita mulai dengan bertanggung jawab saat melaksanakan tugas, lalu bekerja sama dengan baik bersama orang lain, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri, berlatih bijaksana dalam mengambil keputusan, jadi tidak asal ikut-ikutan. Lalu ketika kita menerapkan semuanya itu, kita akan bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin, serta memiliki kepedulian yang tinggi. Itu yang kita bahas kali ini. Kita sudah banyak membahas mengenai kepemimpinan, kemudian nilai-nilai dalam Pancasila, lalu penerapan nilai-nilainya, kemudian ada penerapan nilai Pancasila dalam koperasi, dan ada sikap pemimpin yang baik, serta bagaimana kita bisa memupuk sikap kepemimpinan dalam diri kita. Nah, ketika nanti ada pertanyaan, silakan tanya kepada guru tematik. Jangan lupa untuk modulnya, silakan dicermati dan dibaca. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di materi berikutnya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Ya.
Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda mohon maaf apabila ada salah, semoga bermanfaat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.